Kembali lagi bersama saya Putri Anju dalam program Vonis, membahas soal hukum dan kriminal terbaru yang mungkin juga bikin kamu bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Karena hari ini kita akan mengabarkan lagi soal RUU perampasan aset dan inilah berita selengkapnya. Oke, melihat thumbnail barusan, kita masuk dulu pada poin utamanya. Soal RUU perampasan aset, itu sebenarnya apa sih? Pelan-pelan ya, dan jangan ganti channel Anda. Saya akan jelaskan satu persatu. Siap? Oke, kita mulai. Pemirsa gaduh soal dan Presiden Joko Widodo sepakat Undang-Undang Perampasan Aset. Jokowi yang tepat untuk membahas kembali RUU Perampasan Aset. Jadi RUU Perampasan Aset itu adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengambil alihan penguasaan dan juga kepemilikan aset tindak pidana bermotif ekonomi seperti korupsi dan narkotika berdasarkan putusan pengadilan. Pada 2021 lalu, ada penjelasan yang diberikan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Dian Ediana Rai. Dijelaskan bahwa RUU ini dirancang karena mekanisme yang ada pada saat ini terkait dengan perampasan aset tindak pidana itu belum mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai aset yang dirampas, itu akan mendorong hukum profesional, transparan, dan juga akuntabel. Menurutnya, RUU perampasan aset ini ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan dan bukan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Simpelnya gini ya, dalam penegakan kasus hukum, semisal korupsi, penanganannya itu tak hanya sekedar pada pelaku kejahatannya saja, tetapi juga mengarah pada aset-aset kejahatan yang ada dan juga terbukti dipakai oleh pelaku. Dengan adanya RUU ini diharapkan bisa membantu mengembalikan kerugian-kerugian negara, baik dari hasil korupsi, pencucian uang, narkotika, maupun juga tindak pidana lainnya. Ada 3 paradigma yang dipakai dalam RUU perampasan aset. Pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana tidak hanya subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Kedua, mekanisme peradilan yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Dan terakhir, putusan peradilan itu tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan pada pelaku kejahatan lainnya. RUU ini sudah diinisiasi sejak 2003 lalu. Tetapi sampai saat ini masih tertunda-tunda terus pembahasannya. Tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Belakangan ini, kasus-kasus pencucian uang hingga transaksi janggal triliunan di Kemenkeu mulai buat RUU ini booming lagi. Terakhir, makin booming usai Bambang Pacul merespon permintaan mengenai RUU perampasan aset dan Menko Polhukam Mahfud MD. Kejadiannya pada Raker Komisi 3 DPR RI bersama tim pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Di sana, Bambang Pacul terang-terangan ngomong bahwa anggota DPR RI bisa memutuskan pengesahan RUU perampasan aset, asalkan dapat perintah langsung dari ketua partai masing-masing. Ini nih ya katanya. Republik di sini ini gampang laksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing.
Di sini boleh ngomong galau, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Sontak saja selama usai video Bambang Pacul ini dilihat publik dan mendapatkan banyak respon dari warganet. Banyak kalangan memberikan pendapat dan tentu saja salah satunya adalah Indonesia Corruption Watch atau ICW. Peneliti ICW Lalola Esther dilihat pada tayangan YouTube ICW menilai bahwa ujaran Bambang Pacul itu menegaskan adanya ketidaklayakan jabatan yang diemban Bambang Pacul. Menurut kamu gimana? Kamu juga heran kan kenapa RUU perampasan aset ini tak juga kunjung dibahas untuk kemudian dijadikan undang-undang? Dan jangan lupa komen di bawah dan kalian juga bisa request jika ada kasus-kasus hukum yang menurut kalian menarik untuk kita bahas.